Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini dan mengikuti perkuliahan lewat tatap maya saja. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia, Ibu Trasyalina MPD, dan yang kami cintai, teman-teman yang hadir dalam forum daring ini dan menyimak video presentasi kami sampai habis. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan pada hari ini. Oke, jadi hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angela Ramizal, saya Lutfi Mutolasar, Rahmi Amelia, dan Revi Hafizah akan membahas mengenai tuturan, deiksis, tindak tutur langsung, dan tindak tutur tidak langsung. Nah, oke, masuk nih kita ke materi pertama, yaitu tuturan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Angela Ramizal. Kepada Angel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Angela Mizal. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi terkait dengan tuturan. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya, yang barusan saya lakukan itu tuturan atau bukan? Tuturan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya telah merangkum beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian tuturan. Yang pertama, pendapat dari Novitasari pada tahun 2019. Nah, menurut Novitasari, tuturan adalah seluruh bunyi yang keluar dari alat ucap manusia. Kemudian ada pendapat dari Krida Laksana dalam Idrayadi tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa tuturan itu merupakan kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Nah, maksudnya di sini adalah tuturan itu adalah pemakaian satuan bahasa seperti kalimat atau sebuah kata oleh seorang penutur tertentu pada situasi tertentu. Nah, adapun menurut Primaningrum dalam bukunya pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa tuturan dapat disebut sebagai ujaran yang di dalamnya terkandung suatu arti dan digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, dari tiga pendapat ahli tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tuturan itu merupakan sebuah ujaran yang berasal dari alat ucap manusia yang diungkapkan dalam bentuk kata atau kalimat yang mengandung arti atau tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada konteks tuturan. Nah, dalam pragmatik, konteksnya itu adalah segala latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur. Nah, sementara itu, konteks tuturan dalam penelitian linguistik adalah konteks dalam sebuah aspek, dalam semua aspek fisik atau latar sosial yang relevan dari tuturan yang diujarkan. Nah, konteks dalam sifat fisik ini disebut dengan konteks. Sementara konteks latar sosial disebut sebagai konteks. Nah, sederhananya, konteks itu adalah konteks yang ada di dalam ujaran, sementara konteks yang berada di luar ujaran itu disebut dengan konteks saja. Jadi konteks itu berada di luar ujaran yang berkaitan dengan situasi tutur dan mampu mempengaruhi kalimat atau ujaran tersebut. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat pada Salindia PPT. Ini konteksnya itu adalah Agus membuang sampah di depan rumah Pak Amir. Nah, Pak Amir lalu mengatakan, "Hei, jangan buang sampah sembarangan." Dia mengatakannya dalam keadaan marah. Lalu Agus menjawab, "Oh iya, maaf ya Pak," dalam perasaan takut. Nah, konteks dalam peristiwa tutur tersebut adalah Pak Amir yang memerintah Agus untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sementara konteksnya adalah ekspresi marah yang ditunjukkan oleh Pak Amir dan ekspresi takut yang ditunjukkan oleh Agus. Lalu kemudian ada tujuan tuturan. Nah, setiap kita mengemukakan tuturan, tentu kita memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang menjadi yang melatar belakangi terjadinya tuturan atau peristiwa tutur. Lalu yang keempat ada tuturan sebagai bentuk aktivitas atau tindakan. Nah, Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words mengungkapkan bahwa tuturan adalah bentuk aktivitas atau tindakan. Nah, kenapa sih tuturan itu bisa dianggap sebagai bentuk aktivitas atau tindakan? Nah, tuturan dapat disebut sebagai sebuah tindakan karena mampu menimbulkan efek yang sama sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh bagian tubuh. Lalu tuturan juga bisa dianggap sebagai produk tindakan verbal. Nah, ini ada pada poin kelima, tindakan manusia itu kan terbagi menjadi dua jenis, ada tindakan verbal dan juga tindakan nonverbal.
Nah, tindakan verbal berarti kita itu mengekspresikan sesuatu ke dalam kata-kata atau bahasa sehingga dapat dikatakan bahwa tuturan merupakan produk dari tindakan verbal yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara tindakan nonverbalnya yaitu tindakan mengekspresikan sesuatu menggunakan gerakan tubuh seperti memukul, mengangguk, dan sebagainya. Nah, yang poin kelima ini berkaitan dengan tuturan sebagai bentuk aktivitas atau tindakan. Nah, kan ketika kita bertutur itu merupakan tindakan yang non verbal, mohon maaf, tindakan yang verbal. Nah, jadi misalnya nih kita ketika ketemu teman di jalan, terus kalau yang tindakan yang bisa kita lakukan kan bisa secara langsung yang ngomong gitu, kayak negur hey gitu mau kemana, atau yang kedua kita bisa cukup melakukan tindakan menggunakan anggota tubuh, misalnya dadah-dadah saja, atau mungkin kayak kayak senyum gitu, menggerakkan bibir kita secara senyum gitu. Nah, itulah yang mengatakan bahwa tuturan ini sebagai tindakan. Jadi tindakannya itu walaupun kita cuma ngomong nih hey gitu, tapi kan itu juga tindakan, tapi disebut dengan tindakan verbal. Nah, itulah mengapa tuturan itu dianggap sebagai bentuk aktivitas atau tindakan dan juga dianggap sebagai produk dari tindakan verbal. Slide selanjutnya moderator. Oke. Ya. Selain tuturan, terdapat juga istilah tindak tutur, peristiwa tutur, dan situasi tutur. Nah, keseluruhan istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Nah, berikut pengertian atau penjelasan masing-masing dari istilah tersebut. Nah, yang pertama itu menurut Searle dalam Pratama tahun 2014 mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur. Nah, dalam menuturkan sebuah tuturan, seseorang memiliki maksud-maksud tertentu sehingga tuturan tersebut disebut tindak tutur. Ini merupakan pendapat dari Wardiyah, Wahidi, dan Effendi pada buku mereka tahun 2024. Kemudian ada menurut Rustono dalam Putradi dan Supriyana tahun 2024 yang menyatakan bahwa situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Nah, hal tersebut berkaitan dengan adanya pendapat bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi adalah penyebab terjadinya tuturan tersebut. Lalu ada juga pendapat dari Cher dan Leonie Agustina dalam Wardiyah, Wahidi, dan Effendi tahun 2024 yang mengemukakan bahwa peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok bahasan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, mungkin untuk contohnya, misalnya nih, ketika saya berada di dalam suatu kelas, lalu eh, kelas tersebut keadaannya kurang pencahayaan, tentu kita membutuhkan lampu. Nah, lalu saya melakukan tuturan. Jadi saya mengatakan kepada rekan saya, misalnya Via, Via boleh tolong hidupin lampunya nggak? Nah, itu kan merupakan tuturan ya. Terus ketika eh, tuturan tersebut saya sampaikan itu juga termasuk ke dalam tindak tutur. Jadi tuturan ini merupakan produk dari tindak tutur itu. Terus eh, tujuan saya melakukan itu kan adalah karena saya ingin em, lampunya itu saya ingin lampunya itu dihidupkan, tapi ya karena posisinya Via lebih dekat dengan lampu tersebut, makanya saya meminta tolong kepada Via. Jadi tujuan tindak tuturnya adalah ingin meminta tolong agar lampu di kelas tersebut dihidupkan. Nah, itu termasuk juga tindak tutur. Dan ketika Via melaksanakan yang saya perintahkan atau yang saya minta tolongkan, nah itu juga termasuk ke dalam tindak tutur. Lalu, kejadian-kejadian tersebut itulah yang disebut dengan peristiwa tuturnya. Sementara situasi tutur itu kan tadi dikatakan bahwa situasi tutur itu merupakan penyebab terjadinya tuturan tersebut. Ya, situasinya itu terjadi karena ketika saya berada di dalam kelas, terus keadaan kelasnya kurang pencahayaan, sehingga saya membutuhkan lampu untuk penerangan. Itulah yang menjadi penyebabnya. Lalu karena Via adalah rekan sekelas saya dan juga saat itu belum terjadi pembelajaran dalam perkuliahan, tentu makanya saya menggunakan bahasa yang informal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Angel. Nah, baik, terima kasih Angel. Nah, jadi itu tadi ya mengenai tuturan yang sudah dijelaskan Angel dengan sangat lengkap ya. Nah, materi selanjutnya itu yaitu ada deiksis yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rahmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang deiksis. Nah, istilah deiksis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu deitikos yang berarti menunjuk secara langsung atau menunjuk melalui bahasa. Suatu kata dikatakan deiksis apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti. Itu tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara atau si penutur dan tergantung pada saat dan waktu ataupun tempat yang dituturkannya. Kata deiksis itu dapat kita ketahui rujukannya apabila mengetahui konteks tuturannya. Konteks tuturan itu seperti yang dikatakan Angel tadi, ialah latar belakang pengetahuan yang sama dimiliki oleh tutur dan mitra tutur. Nah, pada umumnya contoh kata deiksis itu ialah kata saya, sini, sekarang. Nah, kata-kata ini tidak akan memiliki acuan yang tetap, melainkan bervariasi tergantung pada berbagai hal. Tujuan dari kata saya ini menjadi jelas setelah diketahui siapa yang mengucapkan kata itu. Acuan dari kata sini memiliki rujukan yang nyata setelah diketahui di mana kata itu diucapkan. Demikian pula dengan acuan kata sekarang, itu diketahui pula kapan kata itu diujarkan. Next slide. Nah, menurut Suhartono, tahun 2020, jenis-jenis deiksis dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis deiksis. Yang pertama ada deiksis persona, terus ada deiksis tempat, ada deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Next slide. Oke, yang pertama, deiksis persona atau deiksis perorangan. Deiksis persona ini berkaitan dengan peran peserta yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Nah, deiksis ini berkenaan dengan penggunaan kata ganti persona. Ada persona pertama, yaitu saya, aku, daku. Dan ada persona kedua, engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu. Kemudian ada juga persona ketiga, ia, dia, nya, beliau. Nah, kata persona pertama ini ialah rujukan pembicara kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, pronomina persona pertama ini merujuk pada orang yang sedang berbicara. Terus pada persona kedua ini, rujukannya kepada lawan bicara. Dengan kata lain, bentuk pronomina ini baik tunggal maupun jamak itu merujuk kepada lawan bicara. Terus ada persona ketiga, yaitu rujukannya pembicara itu kepada orang yang berada di luar tindak komunikasi. Misal, contoh, bolehkah saya datang ke rumahmu? Nah, kata saya itu dan katamu itu dapat dipahami acuannya apabila diketahui siapa yang mengucapkan kalimat itu dan kepada siapa ujaran itu ditujukan. Next slide, tolong. Yang kedua ada deiksis tempat. Deiksis tempat ini berkaitan dengan pemberian bentuk kepada lokasi, ruang yang dipandang dari lokasi pemeran. Nah, dilihat dari hubungan antara orang dan benda yang ditunjukkan, deiksis ini dibagi menjadi dua, yaitu deiksis jauh dan deiksis dekat. Deiksis jauh itu deiksis tempat yang pertama menunjukkan jarak atau objeknya jauh antara orang dan benda yang ditunjukkan, seperti di sana, di situ, dan sebagainya. Kemudian ada deiksis tempat yang menunjukkan jarak atau objeknya itu dekat antara orang dan benda yang ditunjukkan itu, seperti kata di sini. Bisa jadi contoh, misal kita ambil kalimat kau dan laut di sini saja dulu. Nah, dalam kalimat itu, kata di sini mengacu pada tempat berlangsungnya penuturan, di mana mereka itu berdiri dan lokasinya itu di saat itu. Next slide. Yang ketiga ada deiksis waktu. Nah, deiksis waktu ini
menunjuk kepada pengungkapan jarak waktu yang dipandang dari waktu atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara atau penutur, seperti sekarang, pada saat itu, kemarin, besok, dan sebagainya. Nah, semua ungkapan itu tergantung pada pemahaman penutur tentang pengetahuan waktu tuturan yang relevan. Misal, sekarang aku ingat siapa dia. Nah, kalimat itu, yang kata sekarang itu merujuk pada saat dituturkannya penuturan, atau merujuk ke jam atau bahkan menit. Nah, inilah yang disebut deiksis yang cakupannya selalu mencakupi saat peristiwa pembicaraan. Yang keempat ada deiksis wacana. Deiksis wacana ini merupakan deiksis yang mengacu apa yang terdapat dalam wacana. Berdasarkan posisinya, deiksis ini dibagi menjadi dua, yaitu deiksis anafora dan deiksis katafora. Nah, deiksis anafora ini merupakan deiksis yang mengacu pada apa yang telah disebut. Contohnya, ibu datang dari desa kemarin dengan membawa hasil jagungnya. Katanya ini merujuk pada kata ibu yang sudah disebut terlebih dahulu. Kemudian ada deiksis katafora, yaitu deiksis yang mengacu pada yang akan disebut. Contoh, karena wajahnya yang cantik, ia digemari banyak orang. Katanya pada wajahnya ini merujuk pada kata ia yang belum disebutkan terlebih dahulu. Next. Yang terakhir ada deiksis sosial. Nah, deiksis sosial ini mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terlibat dalam peristiwa bahasa. Nah, deiksis ini juga menyebabkan adanya kesopanan berbahasa. Deiksis sosial ini mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis, dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Contohnya, seorang mahasiswa bertanya kepada ibunya di dalam chattingan, dalam grup. Bertanya dengan menggunakan kalimat, apakah perkuliahan hari ini daring, Ibu? Nah, penggunaan kata ibu pada kalimat itu diucapkan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya, di mana itu mencerminkan deiksi sosial, karena dapat diketahui tingkat sosial pembicara dan lawan bicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi itu ya tadi materi tentang deiksis yang sangat-sangat kompleks sekali ya. Nah, oke. Terima kasih Amina. Jadi tadi naik deiksis. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tindak tutur langsung yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu apa sih tindak tutur itu. Nah, secara sederhananya untuk melakukan tindakan. Menurut Austin, ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Misalnya, kita bisa memberi perintah, meminta sesuatu, atau menyatakan sesuatu. Dengan kata lain, berbicara itu bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Nah, lalu ada 3 komponen tindak tutur nih. Sebenarnya ini materi untuk kelompok selanjutnya, tapi akan saya singgung sedikit sederhana dari materi ini. Jadi Austin ini menjelaskan bahwa tindak tutur itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada tindak lokusi, yaitu tindakan yang mengucapkan kalimat dengan benar dari segi tata bahasa dan bunyi. Misalnya jika kita berkata hari ini cerah. Nah, kalimat ini benar secara tata bahasa dan bunyi sehingga ini disebut tindak lokusi. Lalu ada tindak ilokusi. Ini adalah maksud atau tujuan di balik tuturan tersebut. Misalnya, jika kita berkata tolong tutup pintu, nah maksud kita mengatakan itu adalah meminta seseorang untuk menutup pintu. Lalu ada juga tindak perlokusi. Ini adalah efek yang terjadi pada pendengar setelah mendengar tuturan tersebut. Misalnya, setelah kita mendengar orang mengatakan tolong tutup pintu, kita akan benar-benar menutup pintu. Nah, efek inilah yang disebut dengan tindak perlokusi. Nah, dengan memahami 3 komponen tadi, kita bisa melihat bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga untuk mempengaruhi orang lain melalui tuturan. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih itu tindak tutur langsung. Nah, tindak tutur langsung itu adalah jenis tindak tutur di mana maksud penutur disampaikan secara jelas dan langsung tanpa membutuhkan interpretasi tambahan.
Dalam tindak tutur langsung, hubungan antara bentuk kalimat dan tujuan komunikatif sangat jelas. Contohnya, jika kita ingin memerintah, kita akan menggunakan kalimat imperatif seperti tutup pintu itu. Nah, lalu jika kita ingin bertanya, kita akan menggunakan kalimat interrogatif seperti apakah kamu sudah makan? Nah, jika kita ingin menyatakan sesuatu, kita akan menggunakan kalimat deklaratif seperti hari ini cerah. Nah, jadi, maksud dari tuturan langsung dapat dipahami segera oleh pendengar karena struktur kalimatnya sudah sangat jelas. Tidak ada maksud-maksud intrinsik atau maksud-maksud tertentu dari kalimat itu, tapi memang apa yang diucapkan berarti itu yang dilakukan oleh penutur. Nah, di sini ada sebelumnya menurut si Yule, tindak tutur langsung itu terjadi ketika bentuk kalimat yang kita gunakan sudah cukup untuk menyampaikan maksud tanpa perlu interpretasi lebih lanjut. Nah, dalam tindak tutur langsung, perintah, pertanyaan, atau pernyataan semuanya disampaikan sesuai dengan bentuk kalimatnya. Dengan kata lain, tidak ada ambiguitas dalam maksud dari kalimat tersebut, karena penutur menyampaikan maksudnya secara eksplisit dan jelas. Nah, masuk kita ke ciri-ciri tindak tutur langsung. Ada beberapa ciri penting atau ciri utama dari tindak tutur langsung ini. Yang pertama yaitu eksplisit dan jelas. Nah, seperti yang dikatakan tadi, maksud penutur itu disampaikan dengan sangat jelas, tidak ada ambiguitas, tanpa ada maksud-maksud tertentu di dalamnya. Contohnya tutup pintu, memang benar itu perintah untuk menutup pintu saja tanpa ada perintah lain di dalam kalimat itu. Lalu struktur kalimat yang sesuai dengan fungsi. Tindak tutur langsung ini selalu menggunakan struktur kalimat yang sesuai dengan fungsinya. Jika penutur ingin memerintah, ia menggunakan kalimat imperatif. Jika ingin bertanya, ia menggunakan kalimat interrogatif. Dan jika ingin menyatakan sesuatu, ia menggunakan kalimat deklaratif. Lalu, ada ciri mudah dipahami. Karena struktur kalimatnya sesuai dengan maksudnya, tindak tutur langsung lebih mudah dipahami oleh pendengar tanpa perlu interpretasi tambahan. Misalnya, kalimat, bawa laporan ini ke meja saya. Nah, jelas itu menunjukkan permintaan dan pendengar langsung memahami maksud untuk membawa laporan itu ke meja orang yang menyuruhnya. Nah, di sini ada beberapa contoh tindak tutur langsung yang bisa kita lihat. Yang pertama ada imperatif yang tadi itu tutup pintu. Nah, itu perintah yang langsung untuk menutup pintu tanpa ada perintah lain atau maksud lain di balik kalimat itu. Lalu interrogatif tadi, apakah kamu sudah makan? Nah, ini pertanyaan yang meminta jawaban langsung. Apakah orang itu udah makan atau belum? Bukan kode-kodean gitu, langsung gitu. Lalu deklaratif, hari ini cerah. Nah, ini pernyataan setelah seseorang melihat cuaca hari ini, lalu dia mengatakan itu. Nah, itu jelas maksudnya. Nah, dengan menggunakan tindak tutur langsung ini, kita bisa memastikan bahwa pendengar memahami maksud kita tanpa perlu menebak-nebak atau menafsirkan lebih lanjut. Jadi ini bukan kode-kodean teman-teman, tapi langsung gitu, jelas. Nah, jadi tindak tutur langsung itu sangat penting dalam situasi di mana kita membutuhkan kejelasan seperti saat memberi perintah, bertanya, atau menyatakan sesuatu. Nah, oke, jadi itu materi tentang tindak tutur langsung. Nah, jika ada tindak tutur langsung, tentu ada tindak tutur yang tidak langsung dong. Nah, yang tidak langsung ini akan dibahas lebih lanjut oleh Revi. Kepada Revi, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya yang akan membahas mengenai tindak tutur tidak langsung. Nah, Rohmadi juga menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang bentuk sintaksisnya tidak langsung mencerminkan makna ilokusi. Misalnya, udara di sini agak dingin ya, di mana bentuk sintaksisnya tidak secara langsung menunjukkan permintaan untuk menutup pintu. Tapi makna elokusi langsung menunjukkan permintaan untuk menutup jendela, tetapi makna elokusi atau permintaan ada di baliknya. Sejalan dengan itu, Parker dan Rahardi dalam Dewi 2013 menjelaskan bahwa tindak tutur dikatakan tidak langsung ketika bentuk sintaksis ucapan tidak sesuai dengan makna elokusi yang dimaksud. Dalam hal ini, makna elokusi perlu diungkapkan dengan cara yang tidak langsung dan memerlukan penafsiran dari pendengar. Nah, dari teman-teman dapat kita pahami bahwa tuturan tidak langsung, tindak tutur tidak langsung ini disampaikan tidak dengan kata yang lugas atau langsung, tapi dengan istilah lain kayak gitu, dengan menggunakan kata lain, cuman menyampaikan maknanya
kita tuh harus mencerna dulu perkataan orang tersebut, baru kita dapat pahami. Nah, contohnya seperti tadi, udara di sini agak dingin ya. Nah, kalau itu tuturan tidak langsung, karena di sana sebenarnya orang ini pengennya ditutupkan jendela gitu. Jadi agar udaranya itu tidak terlalu dingin. Sejalan dengan itu, Wijana dan Leitz menjelaskan bahwa untuk memahami maksud yang tersirat dalam tidak tutur tak langsung penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, jadi untuk memahami lebih jelas bagaimana kita bisa memahami tindak tutur tak langsung ini, yaitu yang pertama adalah situasi tutur, yaitu konteks atau tempat, waktu di mana komunikasi berlangsung dapat mempengaruhi interpretasi tindak tutur. Jadi pada situasi yang berlangsung pada saat adanya tuturan tersebut, kita harus melihat situasinya seperti apa, seperti itu. Yang kedua adalah pihak yang harus berinferensi, yaitu siapa yang menjadi pendengar atau penerima pesan dan bagaimana mereka mungkin memahami atau menafsirkan makna yang tidak langsung. Yang ketiga yaitu sifat keliteralan tuturan. Apakah makna dari ucapan itu literal atau tidak? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi dan pemahaman makna ilustrasi. Yang keempat yaitu struktur wacana yang tidak langsung. Bagaimana struktur keseluruhan percakapan atau teks dapat mempengaruhi makna yang disiratkan. Dengan mempertimbangkan faktor ini, pendengar dapat lebih akurat memahami maksud yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam komunikasi. Nah, jadi dengan cara kita memperhatikan faktor-faktor yang 4 tadi, akan membantu kita untuk memahami tuturan yang tidak langsung tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke Repi, terima kasih. Nah, jadi itulah tadi ya pembahasan ringkas mengenai tuturan, deiksis, tindak tutur langsung, dan tindak tutur tidak langsung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tuturan itu merupakan unit komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam konteks tertentu. Samping itu, deiksis itu merujuk pada kata-kata yang maknanya bergantung pada konteks, seperti yang dijelaskan tadi ada saya atau di sini. Lalu tindak tutur langsung terjadi ketika bentuk kalimat sesuai dengan maksudnya, seperti perintah yang jelas dalam kalimat imperatif. Sebaliknya, tindak tutur tidak langsung merupakan maksud penutur yang tersirat, sehingga pendengar itu perlu melakukan pemaknaan tambahan, misalnya ketika kalimat pernyataan digunakan untuk meminta sesuatu secara halus. Nah, jadi sekian pembahasan dari kami kelompok 3 mengenai materi ini. Jika ada kritik dan saran, tambahan materi, hingga pertanyaan dari teman-teman untuk kami, silahkan ditulis di grup WhatsApp kita ya. Nah, mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.